Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 strip 0.1.14 strip FT strip 03 strip 2008 dengan terdakwa Insinyur Depa dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 garis miring 0.1.14 garis miring FT garis miring 03 garis miring 2008 dengan terdakwa Insinyur Deva pada hari ini tanggal 26 April 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepala Panitera persilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruangan persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilahkan masuk ke dalam ruangan sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing dalam kasus ini. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat dari terdakwa Insinyur Deva? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Saudara penuntut umum sah? Ya, benar sah, Yang Mulia. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang. Jadi segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini tolong didengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa apakah sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 junto, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi junto, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidi air, Pasal 3 junto, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi junto, Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat terdakwa yang telah dibacakan oleh penasihat umum tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan saudara dari penasihat umum? Iya, Yang Mulia, saya mengerti. Yang Mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silahkan bacakan eksepsi dari saudara. Eksepsi penasihat hukum terdakwa perkara pidana nomor 438 garis miring 0.1.14 garis miring FT garis miring 03 garis miring 2008. Nama Insinyur Depa, 4 lahir Bandung, umur 28 tahun, tanggal lahir 11 Juni 1992, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Serpong, Blok 16 Tangerang, agama Islam, pekerjaan Direktur PT Surveyor Indonesia, pendidikan S2 Manajemen, adalah selaku terdakwa dalam perkara pidana nomor Reg Perkara 224 garis miring PDT Sus PH garis miring 2020 garis miring PN TGR. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf Yang Mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit.
Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi penuntut hukum terdakwa disebut bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus IR Deva, Insinyur Deva, ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tawada Geraha. Saudara terdakwa, penasihat hukum, penasihat umum, demikian putusan sela dari majelis hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan sela ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan paniteraan. Bagaimana saudara penuntut umum, sudah siap dengan alat bukti dan tuntunannya? Saya sudah siap, Yang Mulia. Silakan bacakan tuntunan jaksa penuntut umum. Menyatakan terdakwa Insinyur Deva bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana terhadap Insinyur Deva dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayarkan denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidiar terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Insinyur Deva membayar uang pengganti sebesar 5.988.227.000 rupiah yang dibebankan secara tanggungan rentang oleh terdakwa Insinyur Deva, dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawada Geraha sebesar 1.700.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara Insinyur Deva sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah 5.988.227.000 rupiah apabila uang titipan 5.988.227.000 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah pemutusan, pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang penggantian tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silahkan saksi dipanggil ke persidangan. Kepada saksi pertama, Saudara Rizal, silahkan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan? Alhamdulillah, hari ini saya sehat yang mulia dan bersiap untuk persidangan hari ini. Benar, Anda bernama Rizal Ramli, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Ya, benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan darah dengannya, dengan tersangka tersebut? Ya, saya mengenal yang mulia dan saya tidak mengenal dan hubungan darah dengan dia terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing.
Saudara saksi siap? Siap Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi, kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keadaan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 pasal 2 KUHP. Apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar Rp200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku karyawan swasta Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? 1 tahun yang lalu Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bernama IR Depa. Dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Surveyor Indonesia dan saya selaku karyawan PT Surveyor Indonesia. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup, Yang Mulia Hakim. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat Yang Mulia dan saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Siti Haropah, umur 22 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Iya benar Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Sebelumnya, ada hubungan darah apakah saudara dengan terdakwa? Iya saya mengenal Yang Mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama dan masing-masing. Saudara sudah siap? Siap Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan benar, tidak lain yang sebenarnya. Semoga Allah menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi, kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keadaan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 pasal 2 KUHP. Apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar Rp200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun lebih yang lalu Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting. Tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Tawada Graha dalam hal penandatanganan berita acara serah terima barang yang telah terbukti fiktif. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup, Yang Mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silahkan penasihat hukum. Yang Mulia, Majelis Hukum yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum, dan sidang yang mulia, perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang meriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Yang kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191
ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. Keempat, membebankan ongkos perkara kepada negara. Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia, saya mempunyai barang bukti tersebut. Selanjutnya, pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Menyatakan bahwa terdakwa Insinyur Deva Firjatullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan. Menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara. Membebankan membayar ganti rugi kerugian sebesar 200 juta rupiah. Sidang kasus korupsi pada hari Jumat tanggal 12 April 2020 di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang berakhir dengan hasil terdakwa Deva dijatuhkan dengan hukuman 10 tahun penjara.